Assalamualaikum, hai teman-teman. A Day in My Life edisi Keistana Sia. Nah, jadi tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wilda Sri Hastuti Handayani Piliang SPD MPD yang bertemakan wisata budaya. Nah, karena ini mengenai tentang wisata budaya, jadi saya memilih Istana Sia yang ada di Siak Sri Indrapura untuk membahas lebih lanjut apa sih Istana Sia itu dan apa saja ya sejarah yang ada di dalamnya. Dan tentunya di sini saya udah di jalan ya teman-teman, dari Pekanbaru menuju ke Istana Sia. Mari kita saksikan perjalanan yang amat panjang ini. Pasti udah tahu dong, kalau udah terlihat jembatan berarti kita udah sampai di Siak. Dan nama jembatan tersebut yaitu Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, dikenal juga dengan nama Jembatan Siak. Dan terdapat juga yaitu tulisan Siak Sri Indrapura, dan kita juga udah di depan Istana Siaknya. Nah, ini kita udah masuk ke Istana Siaknya ya, dan jangan lupa halo-halo dulu. Begitu memasuki bagian dalam istana ini, kita akan disambut oleh patung-patung yang ditata dengan menggambarkan keadaan kerajaan tempo dulu. Seperti yang terlihat di foto ini adalah gambaran keadaan zaman dulu di mana sang sultan sedang duduk diapit oleh dan wakil-wakilnya. Di dalam foto ini adalah pertemuan dari sultan-sultan kerajaan Melayu pesisir timur Sumatera di Medan. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa. Selanjutnya adalah Sultan Asyayidi Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin atau yang dikenal dengan Sultan Syarif Qasim II, merupakan sultan yang terakhir atau sultan yang ke-12 kerajaan Siak. Dia memimpin selama 30 tahun lamanya, yakni dari tahun 1915 sampai 1945. Syarif merupakan anak dari Sultan Syarif Hashim I yang merupakan sultan ke-11 kerajaan Siak hasil pernikahan dengan Permaisuri Tengkoyo. Selanjutnya, ini adalah cenderamata kerang laut yang merupakan persembahan dari para rakyat Siak pada zaman dahulu. Sekarang kita akan naik ke lantai atas untuk melihat apa saja sih yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama ada gong atau canang, yaitu merupakan bentuk budaya musik masyarakat Melayu Riau beradat ke Perpatihan. Selama ini musik Melayu yang beradat ke Temanggungan lebih dikenal, sehingga juga gendang gong mengalami kemunduran. Saat ini ada usaha untuk melestarikannya, baik secara adat maupun bentuk pertunjukan kesenian di luar adat. Satu sisi pelakunya masih banyak kaum tua. Ini adalah sepatu permaisuri Sultan Siak 12 tahun 1913 sampai dengan 1929. Ya, boleh juga nih mirror selfie di cermin milik permaisuri yang terbuat dari kristal. Terdapat beberapa foto yang ada di dalam video ini seperti kereta kencana atau kereta kuda. Kereta kencana ini yang konon ceritanya, kereta ini digunakan raja dan permaisuri sebagai alat transportasi mereka untuk mengelilingi kota Siak. Ini adalah maket Istana Melintang di masa Sultan Siak 9 dan 10. Pada masa Sultan Siak 9 dan 10, pusat pemerintahan di Istana Melintang yang terletak persis di tepi sungai Siak. Seiring waktu, istana yang sepenuhnya dari kayu itu terkena abrasi sungai dan ambruk. Di sini juga ada dulang atau talam. Dulang atau talam, peninggalan kerajaan Siak masih tersimpan di Istana Siak. Peralatan dapur dari Kuningan ini menjadi bukti sejarah dari kerajaan Siak. Dan ini adalah pemandangan dari lantai atas yang gak kalah bagusnya.
Selanjutnya, ini adalah baju permaisuri kain tenun siak. Baju ini terbuat dari kain berwarna merah muda yang dihiasi motif tenun siak menggunakan benang emas menggunakan motif tampuk manggis yang digunakan sebagai pakaian khusus masih di dalam lemari diperkirakan ukuran S, dikarenakan oleh permaisuri pada acara-acara khusus kerajaan. Dan ini adalah peninggalan-peninggalan lainnya dari kerajaan Istana Siak. Selanjutnya, ini adalah foto masa kecil Sultan Syarif Qasim ketika belajar di Institut Beek en Vleuten Batavia tahun 1904 sampai 1915. Di Batavia, Syarif Qasim melanjutkan pendidikan tentang hukum Islam dan berguru kepada Sayyid Husain al-Habsyi yang merupakan ulama besar dan juga termasuk orang pergerakan nasional. Masa penempaan diri selama 11 tahun dari 1904 sampai 1915 di Batavia yang saat itu merupakan pusat pergerakan nasional. Ini adalah foto polisi atau Opas di Kerajaan Siak bersama Komandan Opas tahun 1930. Selanjutnya, terdapat bagian aksesoris baju atau pangkat, baju rompi yang dipakai oleh Sultan Siak IX atau Sultan Ismail semasa bayi tahun 1789, baju kebal sejenis rompi anti peluru, dan pedang kelewang kerajaan Siak. Kelewang atau kelewang merupakan senjata tradisional Riau yang bentuk serta rupanya mirip dengan golok, di mana ujung bilah dari senjata ini mempunyai ukuran yang lebar. Pada zaman dahulu, kelewang dipakai sebagai senjata untuk berperang oleh prajurit kerajaan. Di sini juga ada tempat memasak nasi dan merebus air pada zaman kerajaan dulu. Dan ini adalah lilin lebah. Dan di dalam ruangan ini terdapat banyak foto-foto pada zaman kerajaan Istana Siak. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang Istana Siak. Istana Siak Sri Indrapura atau dikenal juga dengan nama Istana Asir Raya Hasyimiyah tentunya menarik untuk dikulik. Salah satu alasannya karena istana ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih ada hingga saat ini. Kerajaan Siak atau juga dikenal dengan Kesultanan Siak merupakan kerajaan yang berdiri sekitar tahun 1723. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecil dari Pagaruyung, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, di Buantan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kerajaan Siak merupakan kelanjutan dari Kerajaan Johor yang terpecah menjadi dua wilayah, salah satunya adalah Kerajaan Siak. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan di Indonesia yang memiliki peninggalan sejarah cukup banyak, namun peninggalan sejarah tersebut belum banyak dikaji hingga saat ini. Istana Asir Raya Hasyimiyah atau Istana Matahari Timur adalah kediaman resmi Sultan Siak yang mulai dibangun pada tahun 1889 pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasim. Istana ini selesai dibangun pada tahun 1893.